Halo. Sebelum mulai menanya, saya kan biasa di Jakarta sama dokter internis, sama dokter Oni internis di Jakarta itu cek biasa. Terus kalau pindah ke sini langsung aja bisa kan ya? Ditangani dokter bilang. Bisa. Tanya jawabnya belakangan. Ya. Bisa kan? Tapi kalau lupa. Berarti bisa. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu senior ya. Oke, secara positif ya saya ngomongnya. Oke, pagi ini saya akan membawakan materi terkait rencana mungkin awal bulan ini ya, jadi bulan puasa ya. Jadi ini saya sampaikan karena memang kita mayoritas ya, jadi untuk menjalani bulan puasa. Ya, bulan puasa itu sebenarnya aman ya bagi orang-orang yang tidak punya penyakit atau orang-orang yang sebelumnya sehat. Tapi kalau orang yang sudah senior, biasanya ada aja penyakitnya ya, mulai dari yang paling sering ya sakit lambung, terus yang nomor 2 biasanya yang senior itu yang diabetes atau hipertensi ya. Jadi pada beberapa orang yang punya penyakit, saya harus sampaikan Anda harus konsultasi dulu ke dokter kalau Anda minum obat rutin sebelum masuk bulan puasa ya. Puasa itu baik ya, bahkan beberapa sudah ada penelitiannya dari berbagai macam fakultas, apalagi di Indonesia kita sebagai negara mayoritas ya. Jadi di bulan puasa kita menghadapi berbagai perubahan pada tubuh kita ya. Mulai dari pola makan yang tadinya mungkin 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari, kemudian pola tidur yang tadinya mungkin bangun jam 8 jam 9 menjadi bangun sangat pagi subuh, kemudian minum juga pasti berkurang karena Anda cuma minum di pas sahur sama setelah berbuka kan gitu ya. Kemudian dan otomatis itu karena dia pola makan berubah, kita akan menghadapi namanya perubahan gula darah. Dan yang terakhir ada berbagai penelitian menjelaskan bahwa terdapat berbagai perubahan hormon atau metabolisme di badan, terutama pada metabolisme yang lemak. Oke, ini penelitiannya ya dilakukan oleh guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, bahwa pada bulan puasa itu dia diketahui bisa mengurangi keberadaan dari berbagai macam penyakit kronis. Puasa itu kan makan cuma 2 kali sehari. Nah, hampir sama dengan namanya intermittent fasting. Dengan intermittent fasting kita bisa membuat berat badan turun, kemudian kadar kolesterol ikutan turun, dan rata-rata gula darah harian ikutan turun. Yang atasnya semua turun, otomatis risiko-risiko penyakit, terutama penyakit jantung itu juga ikut menurun. Orang yang dulunya suka merokok menjadi jumlah rokoknya menurun. Dia hanya berani ngerokok saat setelah berbuka, gitu ya. Kemudian dan katanya terdapat penurunan risiko penyakit lambung akibat makanan. Berarti orang-orang yang sakit lambung karena suka pedas ya, orang Indonesia kan terkenal dengan makan rempah-rempah yang banyak. Nah, kemudian pedas-pedas ya, tidak pedas tidak makan. Ya, benar kan ya? Nah, kalau orang suka makan itu otomatis asam lambungnya dia panas sekali. Ya, dengan puasa dia mau tidak mau dia akan mengurangi itu. Ya, jadinya sakit lambungnya kadang reda saat puasa. Nah, kalau Anda punya sakit lambung akibat makanan saat puasa mereda, Anda harus introspeksi diri. Sakit lambung saya gara-gara makanan. Begitu ya. Nah, oke, berikutnya. Ini ada 2 ya gambar. Ini berlaku untuk kalangan umum. Kalangan umum itu kalangan yang sehat, tidak punya penyakit tertentu ya. Jadi kalau tips berbuka puasa, kunyah makanan dengan lembut, dengan pelan-pelan. Jangan buru-buru. Mengapa? Anda sebelumnya perutnya kosong. Ketika makanan datang, lambung akan kontraksi. Kalau Anda makan cepat-cepat, yang terjadi apa? Begah. Nah, kalau orang sudah punya sakit lambung sebelumnya, tambah sakit ya, habis berbuka. Karena makanannya terlalu banyak yang masuk dan tidak dicerna dengan baik.
Kemudian kalau jantung, jelas ya, kalau orang-orang yang punya sakit jantung pasti diajarin sama dokternya dan ditanya sama dokternya, Pak, kolesterolnya berapa? Ya, kolesterol itu biasa ditanya sama dokter jantung karena kolesterol yang makin tinggi itu plak-plak pembuluh darahnya makin banyak. Ya, risiko untuk serangan jantung ke depan dia akan lebih tinggi lagi. Disarankan untuk mengurangi makanan yang tinggi lemak, baik puasa ataupun sahur. Makanan yang lemak dan makanan yang sifatnya instan, ya, makanan fast food, itu sifatnya dia tinggi lemak dan tinggi karbohidrat. Otomatis dia akan meningkatkan berat badan dan kadar lemak secara keseluruhan. Juga ini penting untuk orang yang sakit lambung karena makanan yang berlemak dan yang pedas ya itu bisa bikin lambung gampang kembung atau dia membesar gitu ya. Oke, kalau minum sarannya tetap ya 2 liter per hari, tapi dicicil ya, nggak langsung satu kali 1 liter. Jadi dia saya minum cuma 2 kali tuh, tapi 1 liter, 1 botol sehari, ya kembung lah itu ya. Belum kalau kita menghadapi orang-orang yang sakit jantung, sekali datang 1 liter beban jantungnya berat, sesek ya. Tapi kalau orang yang ini, saran saya dicicil minumnya, itu nggak masalah. Tapi tetap 2 liter. Kalau orang sakit jantung yang berat, itu konsultasi dulu sama dokternya ya. Dok, saya cuma dibolehin sama dokter jantung saya minum cuma 1 liter. Ikutin, berarti 250 kali 4. Berarti 4 kali sehari minum segelas airnya ya. Kemudian Anda puasa bukan berarti Anda hanya boleh tidur-tiduran saja ya. Kalau orang yang sudah obesitas, saya tetap lakukan aktivitas fisik, tapi yang intensitasnya ringan sampai sedang saja, tidak yang berat. Ringan sedang itu contohnya apa? Jogging atau jalan cepat ya. Kalau jalan biasa gimana dok? Kalau mungkin untuk yang lansia, ya boleh jalan biasa saja daripada tidak sama sekali. Tapi untuk yang masih usia 40-50 tahun, tetap jogging atau jalan cepat. Itu lebih bermakna untuk menurunkan berat badan dan meningkatkan kekuatan otot. Bagi yang sudah senior, ya, untuk berjalan itu fungsinya selain untuk menurunkan berat badan, itu juga melatih kekuatan otot kaki. Ya, saya banyak dapat lansia-lansia, ternyata dia sudah ya seperti ditinggalkan sama keluarganya, jarang diajak jalan, kakinya lama-lama kecil dan lama-lama jalan saja susah. Itu susah sekali mengembalikannya ya. Oke, sekarang saya ngomong 2 penyakit yang paling sering dikonsultasikan ke bagian penyakit dalam selama bulan puasa, yaitu diabetes. Dan kenapa diabetes? Ini berkaitan dengan makanan dan cairan pada cairan kebutuhan sehari. Lambung karena kaitannya juga dengan makanan. Ya, ini 2 penyakit paling umum di Indonesia. Kalau diabetes, nah, tidak semua pasien diabetes, mungkin ada yang diabetes di sini. Ada yang minum obat? Ya. Semua pasien diabetes yang ingin menjalani ibadah puasa paling tidak harus pernah konsultasi 1 kali dengan dokter ya sebelum dia memutuskan ingin puasa atau tidak. Ada berbagai resiko tinggi, resiko sedang, dan resiko rendah ya. Resiko tinggi ini para dokter tidak akan menyarankan untuk puasa karena apa? Berbahaya ya. Yang ada tengah-tengah bulan puasa masuk rumah sakit, biasanya enggak. Kalau risiko sedang, Anda harus konsultasi dan Anda pertimbangkan baik-baik. Kami tidak melarang, tapi kami akan mengedukasi kalian ada tanda bahayanya kapan kalian harus ke dokter ya. Kami tidak melarang, tapi kalian harus hati-hati. Risiko rendah, silakan puasa, tidak ada masalah ya, tapi tetap dengan cara mengurangi kalori hariannya biasa dimakan. Tetap kalau orang bulan puasa tidak boleh sekali makan langsung banyak melebihi yang kalorinya dia sehari-hari bila dia sudah terkendali. Oke, resiko tinggi. Nah ini aja ya. Jadi saya ingatkan aja yang resiko tinggi, resiko sedang.
Kalau dia pernah masuk rumah sakit dalam 1 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir selama dia 10 bulan puasa, tidak sarankan. Kenapa? Darahnya berarti masih naik turun, itu tidak stabil, ya sangat tinggi resikonya. Kemudian punya komplikasi terkait jantung, stroke, atau misalnya kakinya borok karena gara-gara diabetes, itu kan sarankan untuk berpuasa. Pasien sudah menjalani cuci darah dan hamil tapi dengan diabetes dan gula darahnya masih di atas 300 sewaktu meskipun sudah dapat obat, kami tidak sarankan untuk puasa. Why? Karena ketika Anda puasa, Anda mengurangi minum, Anda akan dehidrasi. Orang gula tinggi pasti dengar-dengar dong ya, kencingnya banyak, sering kencing malam hari. Udah gitu dia nggak boleh minum lagi, kan selama bulan puasa dehidrasi, masuk dah dia ke rumah sakit. Kemudian makannya dikurangin, makan dikurangin, otomatis lemak dipecah. Lemak dipecah menjadi ketong. Ketong itu kalau banyak ya, dia bisa bikin mual, muntah. Pasiennya benar-benar muntah-muntah, masuk lagi rumah sakit. That's why, itulah kenapa tidak disarankan orang dengan gula darah di atas 300 untuk puasa. Ya, kami bukannya saya melarang agama, tidak, tapi kami lebih mementingkan nyawa Anda. Ya, oke. Resiko sedang. Nah, pasien-pasien paling banyak itu di sini resikonya. Abu-abu, ya. Kalau ini Anda wajib konsul dokter dulu, ya. Kalau Anda stabil, tidak ada keluhan, biasanya kita oles, silakan puasa. Malah beberapa orang dengan puasa dia menurunkan kalori harian, tiba-tiba gula darahnya bagus, gitu. Kalau pasien lansia nih, senior-senior ya, dengan penyakit kronik, nggak harus kasih tahu dulu dokter, dok saya penyakitnya AE, kemudian saya tinggal sendiri, kemudian saya pola makannya gimana, Anda harus jelaskan ke dokternya, ya, biar dokternya tahu kondisi kalian apa. Kalian tinggal sendiri, kalian minum obat sendiri, tahu-tahu bulan puasa ngedrop, nggak ada yang nemenin kalian, ya itu sama-sama jadi nggak bagus juga, gitu ya. Kondisi apa yang membuat saya harus batal kalau saya bulan puasa? Antara hipo, terlalu rendah, atau terlalu tinggi, di bawah 70 atau 300. Kalau ada tanda-tanda ini berarti diabetes Anda belum stabil. Kita tidak sarankan puasa, bahkan Anda akan sering batal, sama aja nggak puasa sekalian, ya. Tanda hipo paling gampang itu orangnya lapar, ya, lapar kayak nggak makan berhari-hari, gemeter, keringat dingin, bingung, berdebar. Kalau tinggi biasanya yang paling menonjol itu adalah sering kencing, ya. Oke. Nah, makanan apa yang boleh dikonsumsi bagi penderita diabetes? Itu namanya adalah piring Ramadan. Ini paling simpelnya ya. Kita satu piring bagi 4, nasinya cukup 1/4, terus kemudian sayurnya 1/4, terus proteinnya kalau bisa Anda pilihnya ikan ya. Kalau daging ayam pilihnya yang dada. Pokoknya kita mengurangi lemak kalau bisa. Kemudian proteinnya nabati, baik dari sayur maupun dari kacang-kacangan, itu aman ya. Kemudian, nah, kurma itu salah satu buah yang kalorinya cukup tinggi. Apalagi zaman sekarang kurma banyak banget dicampur dengan madu. Madu juga pasti manis, pasti dikasih ada gula-gulanya. Cukup aja ya sehari ya, tidak boleh banyak ya. Anda akan membuat Anda makin diabetes kalau Anda makan kurma terlalu banyak. Kemudian untuk buah bisa dipilih beberapa, kalau bisa ya yang sederhana aja ya, di jeruk atau mungkin apel. Buat seperti pisang itu kalorinya tinggi tapi masih boleh kita bulan puasa. Sekarang yang lambung, tadi saya sudah jelaskan. Kalau orang puasa dengan sakit lambung itu kalau bisa makan itu secukupnya atau slow ya. Masuk sedikit, nanti beberapa menit masuk lagi, jangan langsung banyak. Kenapa? Anda membuat tekanan di dalam lambung tiba-tiba meningkat, langsung muncul, loh sakit kok, kenceng, susah BAB. Nah, gara-gara habis makan satu porsi apa gitu ya, makannya makan besar, kecil-kecil aja,
dulu, atau kalian boleh pilih caranya, misalnya mas dulu biskuit kecil-kecil baru makan beratnya gitu. Jadi kayak kita ngasih paparan ke lambungnya itu kecil dulu, terus naik bertahap gitu. Itu lebih mengurangi risiko terjadi. Kemudian jangan terlalu, dan jangan agak terlalu banyak makan sambil ngomong. Kenapa? Anda memasukkan udara ke dalam lambung, itu malah membuat gampang begah. Kemudian menu makanan yang tepat, nih tadi ya sudah ya. Kemudian makanan-makanan yang berlemak banget saya tidak sarankan tadi karena itu bisa memicu begah atau kembung. Kemudian khusus kopi dan soda untuk asam lambung lebih baik tidak pernah nyentuh lagi ya, karena itu bisa mencetuskan apalagi saat bulan puasa. Kemudian, hindari tidur setelah makan. Mengapa ini? Pernah ada istilah itu ya yang sekarang tuh ngetrend di media sosial, GERD bikin mati. Ya, GERD itu adalah komplikasi dari asam lambung. Asam lambungmu sudah kronis, kemudian Anda obesitas, Anda tidur 1 jam setelah makan, ini namanya cairan asam lambung, lama-lama dia bisa balik naik ke atas. Itu yang bikin orang nyeri dada, itu yang bikin orang sesek, itu yang bikin orang mengira itu gejala serangan jantung. Ya, ini tidak berbahaya, tidak menyebabkan meninggal. Ya, yang menyebabkan meninggal itu biasanya serangan jantung. Ya, saya tekankan sekali lagi, ya saya membela para dokter-dokter yang di media sosial ya, yang benar ya, GERD tidak bikin meninggal. Ya, oke. Kalau GERD strateginya adalah Anda makan kasih selang 4 jam baru Anda tidur. Anda biarkan 4 jam, kenapa? Karena itu adalah periode si lambung mengosongkan isi dari lambungnya itu. Asam lambung naik gara-gara ada makanan. Makanannya tuh dilapisi oleh asam. Nah, kalau dia sudah selesai mencerna makanan, dia akan semuanya diturun ke bawah. Apa terjadinya kalau misalnya kalian langsung tidur dengan posisi tidur telentang, habis itu sisa makanannya masih ada, naik dia pasti. Nah, awalnya cuma sekali 2 kali, tapi lama-lama katupnya ini jebol gara-gara radang terus, kena asam terus. Nah, itulah yang kenapa bilang beberapa orang tuh GERD, dan paling banyak pada orang yang obesitas ya. Kemudian kalau bisa kalian tidur itu ke sisi yang sebelah kiri ya, jangan yang kanan. Terus kalau orang yang punya asam lambung boleh nggak dok berpuasa? Silakan, nggak apa-apa. Beberapa orang bahkan tadi saya bilang membaik karena puasa. Kalau Anda mendapat obat dari dokter, saya saran minum ya, misalnya kayak omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Itu ada beberapa penelitian bilang ketika orang sudah minum obat-obat asam lambung bulan puasa, itu mengurangi sekali kejadian timbul asam lambung ketika puasa. Gitu. Tetap minumnya bagaimana? Sebelum sahur 1, sebelum berbuka 1. Kalau misalnya disuruh 2 kali sama dokternya. Tapi kalau cuma sekali aja, lebih baik sih saya prefer yang sebelum sahur ya, karena habis itu kan kalian akan puasa. Nah, di saat itulah ketika nggak ada makanan, asam lambung kadang-kadang suka mau naik-naik dikit. Nah, itu yang bikin perih ya. Kalau Anda mendapatkan Anda lebih nyeri ulu hatinya ketika puasa, kalian harus konsultasi ke dokter. Oke, gitu saja. Mungkin nanti ada pertanyaan, mungkin bisa saya jawab satu-satu ya. Baik, terima kasih Dokter Gilang atas pemaparannya. Boleh beri tepuk tangan dulu yuk, biar kita lebih semangat lagi hari ini. Oke, barusan topiknya sehat selama bulan puasa. Dari penjelasan dokter, siapa orang yang pertama mau nanya? Cepet banget dan untung nggak angkat kaki Pak. Terima kasih Dokter Gilang. Nama saya Imam Sudarmoko, Pak RT seumur hidup. RT rumah tangga Pak. RT beneran, tapi nggak ada SK-nya kan.
maksimal 2 periode. Iya, nggak ada yang mengganti. Yang pertama dok, kalau puasa itu terus terang minumnya itu saya nggak bisa 2 liter. Cara mengakalinya itu gimana? Soalnya ada juga yang pernah ngomong kalau mau tidur jangan banyak minum, nanti ginjalnya kerjanya berat. Terus yang kedua, saya biasanya kalau habis asar puasa itu treadmill sama angkat-angkat beban. Nah itu yang angkat-angkat bebannya itu kira-kira diperkenankan nggak? Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama ya, Anda tidak bisa minum 2 liter dalam sehari gitu. Kenapa begitu? Ada keterbatasan tertentu kan dari dokternya atau ada punya penyakit tertentu? Apa? Tapi kan kita mau tidur kan boleh puasa kan habis maghrib. Saya buka kan minum. Nah itu kan caranya nanti jam 9 udah tidur. Itu apa kita genjot terus minum gitu? Kan biasa tidur jam 9 gitu dok. Ini Pak, 1 gelas sebelum tidur, 1 gelas setelah sholat raweh, 1 gelas setelah sholat isya, 1 gelas setelah makan malam, 1 gelas setelah sholat maghrib, 1 gelas saat berbuka puasa, 1 gelas lepas sahur, dan setelah bangun sahur. Yang banyak ini kan kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 250 dikali 6 1500 Pak. Nah ini kan ada 8 poin, berarti kan 250 kali 8. Kebutuhan manusia kan rata-rata 1,5 sampai 2 liter sehari. Bapak boleh modifikasi ini 150 nggak apa-apa. Nah inilah momen di saat Bapak kalau bisa minumnya sedikit-sedikit. Kecuali Bapak punya prostat ya, seharusnya sih minum tidak menjadi masalah ya Pak. Kecuali kalau Bapak punya penyakit kayak prostat atau gangguan-gangguan saluran kencing yang membuat Bapak minum sebelum tidur, kemudian itu membuat Bapak kebangun malam hari maksimal lebih dari 3 kali. Nah itu masih wajar sih Pak. Karena saya tiap hari minumnya di atas 2 liter. Di atas 2 liter ya, kebutuhannya. Tiap hari. Ya, malah tak usahakan 3 liter. Karena pernah saya uji coba minumnya 2 liter itu fibrinogrinnya itu jadi di atas 300. Fibrinogrin? Ya yang kentalan darah itu. Oh, dites di mana Pak? Ya. Dites di mana ya itu? Kan saya setiap bulan di laborat, kontrol di laborat. Oh, Bapak ada sakit sesuatu? Kok bisa tes di sini? Bagus. Nah, terus sekarang saya kan capek kalau setiap bulan ke laborat, misalnya mahal biaya. Saya usul ke dokternya, gimana dok kalau 3 bulan hasilnya cuma gini-gini aja. Asam urat, kolesterol, fibrinogrin, HbA1c semuanya bagus semua. Nah itu saya praktekin, coba saya tak minum, tak kurangi. Itu naik, dia di atas 300, 325. Nanti kalau saya minumnya banyak, dia di bawah 300. Oh. Ya, kekenangan darahnya itu. Kalau gitu Bapak. Makanya kalau puasa itu saya mau kalau tak genjot banyak, kayaknya nggak kuat. Paling ya kita gimana ya, namanya bulan puasa kan tidak mungkin minum tengah-tengah hari kan ya, gitu. Tapi saya rasa 2 liter itu cukup Bapak. Pemeriksaan fibrinogrin itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk melihat kekentalan darah sih Pak, kecuali Bapak ada riwayat gangguan darah yang sifatnya kayak genetik atau dia Bapak pernah stroke terus dicek ternyata fibrinogrinnya tinggi, nah minum pengencer darah gitu-gitu itu baru indikasi. Tapi untuk pemeriksaan kekentalan darah kita tidak anjurkan karena memang tubuh manusia itu secara homeostasis masih bisa menerima itu at least 1.500 sampai 2.000 mili per hari air putih begitu. 3 liter harus Pak? Enggak juga, karena kelebihan cairan akan dibuang lewat kencing Pak, gitu. Mau minum sebanyak apapun ya dia akan menerimanya kurang lebih 2 liter ya gitu. Kecuali ada rasa haus yang berlebihan, itu agak aneh menurut saya gitu. Kecuali ada diabetes yang belum terkendali sampai kencing-kencing terus, mulut kering, nah itu lain cerita tuh gitu. Oke, yang nomor pertanyaan kedua ya. Itu treadmill sama setelah treadmill saya lanjutkan dengan angkat-angkat beban, tapi bebannya nggak terlalu berat. Oh, setelah berbuka kan? Gitu. Setelah berbuka kan ya? Belum habis asar. Habis asar, terus treadmill, terus makan. Belum. Jadi nanti
Kalau Belum. buka saya tuh nanti kan ada maghrib kan, Hmm. itu saya cuma jus segelas sama kurma 3, Hmm. sholat ke masjid, Hmm. pulang sholat baru makan kecil. Terus habis itu terawih gitu kan, habis terawih habis di rumah baru makan lagi, jadi makannya sedikit. Oh. Tapi yang saya lakukan tuh setelah habis asar saya olahraga, Oke. treadmill gitu, terus habis itu angkat-angkat, tapi juga keringatan juga gitu. Kalau selama bulan puasa sih, kalau itu kan aktivitasnya berarti ya sedang lah ya, nggak sampai berat sekali. Masih boleh sih Pak. Bapak kan nggak ada penyakit yang aneh-aneh kan? Nggak ada, nggak masalah dengan apa kandungan air dalam badan, is okay sih. Kalau latihannya cuma latihan beban. Latihan beban itu kan fokusnya dia di otot Pak, bukan di bagian jantung ya. Kalau jantung tuh kayak treadmill yang agak berat, itu kan bikin detak jantung meningkat, keringat bercucuran gitu. Saran saya sih kalau mau latihan begitu dideket-deketin dengan waktu mau sebelum berbuka Pak, gitu. Jadi biar Bapak pas tubuhnya membutuhkan cairan udah tinggal. Paling saran saya sih begitu. Kalau siang-siang hari apalagi di bawah terik, kadang-kadang orang kan nggak tahu ya batasannya seberapa, terus keringat keluar banyak ya jadi ya dehidrasi, itu nggak bagus gitu. Kalau hari-hari biasa gini, Hmm. kayak saya sudah di usia 69 itu, angkat beban itu nggak apa-apa. Nggak masalah Pak, kecuali Bapak punya penyakit terkait sendi, misalnya lutut ya paling sering kan, lansia ya, kayak latihan-latihan kayak squat jam gitu ya jangan, itu kan tambah memberatkan. Tapi kalau latihan cuma di tangan, nggak masalah sih Pak. Tangan tapi nggak sampai ngangkat itu enggak. Paling sambil tidur, kalau enggak nanti ditarik gitu kan. It's okay Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu kan latihan untuk otot. Dia ngomong kalau udah kamu tuh nggak boleh pakai alat lagi, udah tua ya. Boleh, Salah ya? boleh. Tapi hati-hati. Kenapa? Selain ya ini lutut biasanya orang namanya osteoporosis Pak. Ya osteoporosis itu begitu dia ada cedera dikit, nah, selesai dah itu. Hidupnya jadi berubah setelah itu. Terima kasih Dok. Iya. Ya, terima kasih dokter. Ini tidak berkaitan dengan puasa sebenarnya, tapi lebih ke arah habit kebiasaan. Jadi tadi masalah GERD dengan tidur setelah makan, dokter. Nggak tahu ya, tapi saya rasakan setelah pensiun itu, setelah makan, terutama makan siang, itu ngantuknya berat sekali, dokter. Dan itu karena tadi pernah ada tadi larangan jangan makan setelah tidur. Saya paksakan tidak tidur dokter, tapi tidurnya tidak rebah, jadi tidur di kursi gitu. Karena saking kantuknya suka nggak tahan gitu. Nah, itu apakah juga bisa mengakibatkan GERD atau tidak? Terima kasih. Ya, salah satu strategi untuk mengurangi GERD itu adalah dia tidurnya atau posisi setelah makan Pak ya, itu adalah menaikkan kepala Pak. Tujuannya apa? Untuk gravitasi aja sih sebenarnya gitu, mengurangi kemungkinan reflux akibat gravitasi gitu. Terkait ngantuk setelah makan ya semua juga mengalami ya, itu karena apa? Biasanya makanan yang tinggi lemak atau karbohidratnya tinggi sekali sehingga lambung agak sulit mencerna, sehingga dia agak extra effort, sehingga bikin kadang-kadang tuh kita darahnya tuh dipakai sama lambung gitu loh untuk mencerna itu. Atau makanan yang tinggi karbohidrat sekali, Bapak gula darah naik sesaat, di situ karena berkat hormon dia turun lagi, bisa bikin ngantuk gitu. Sebenarnya nggak ada masalah sih Pak dengan tidur setelah makan, tapi bagi penderita GERD kalau bisa sih benar-benar hindari ya Pak. 4 hours lah paling enggak, 4 jam, ya itu yang lebih sehat sih gitu. Penyebabnya dokter karena GERD itu karena tidurnya rebah atau karena tidur? Karena tidur rebah. Karena tidur rebah. Ya. Kalau tidur duduk mungkin nggak apa-apa. Mungkin lebih mengurangi resiko. Cuman ya habis makan tidur ya jadinya mager ya, males ya, badan naik ya, GERD juga ujung-ujungnya Pak. Iya. Kita beralih ke belakang dengan Pak. Terima kasih Dok. Saya itu mau tanya ya Dok ya. Setelah
tua begini ya tapi Senior. itu makan, maaf ya, makan saya itu cuma sehari itu cuma sekali makan nasi gitu ya. Jadi pagi cuma makan kecil, sore gitu. Kenapa kok kolesterol saya itu malah tinggi dok? Terus perut buncit terus tidak bisa gitu dok. Oh ya, oke. Memang sih saya mendapatkan beberapa orang lansia ya, itu mengapa dia makin berat badan makin naik, kemudian kadar kolesterol naik, tapi ya kok makin rapuh gitu ya. Ada penelitian dia menggunakan suatu PET ya namanya. Orang lansia dengan orang yang masih usia 40 tahun itu didapatkan kadar lemaknya pada lansia memang lebih besar. Jadi banyak lebih dominan lemak dibanding otot. Nah, ketika lemak banyak, otot akan lama-lama kedesak, kecil. Oke, kenapa kolesterolnya tinggi pada lansia? Kita hadapi yang namanya proses degenerasi ya Pak. Hormon-hormon yang dulunya kerjanya cukup, mesinnya cukup, lama-lama dia melambat. Jadi Bapak makan, misalnya kita anggap 100 kalori ya, metabolisme oleh badan, jadinya energinya sekian, kan gitu ya. Kalau lansia enggak Pak, makan 100, awalnya orang normal 100, jadi energi 100, kadang kalau lansia makan 100, energinya cuma 50. Sisanya apa? Disimpan di lemak, karena metabolisme yang lambat. Kemudian yang kedua, lansia dikaitkan dengan penurunan aktivitas biasanya. Dari yang biasanya dia sangat aktif saat dia kerja, berat badan ideal menjadi jarang kerja, jarang keluar rumah. Cuma duduk di depan TV, nonton, menikmati hidup. Nah, jadilah berat badan naik, nah itu secara tidak langsung kolesterol naik. Kemudian orang yang obes, pasti beberapa orang saya lihat kadar lemaknya tinggi. Beda dengan lansia yang kurus atau malnutrisi, kolesterolnya rendah, ototnya kecil, nggak bisa jalan. Justru pada beberapa orang yang kadar ototnya masih ada sama lemaknya masih ada, itu biasanya dia masih gampang jalan, Mbak. Gitu. Beda dengan orang yang benar-benar malnutrisi. Makanya kita lansia, kadang kita tidak sarankan untuk benar-benar diet. Kenapa? Itu nanti mengurangi kualitas hidupnya. Tapi bagi orang yang punya penyakit kayak penyakit jantung dan stroke dan diabetes, itu wajib menurunkan kadar kolesterol karena itu sudah ada komplikasi seperti itu. Terkait kenapa orang lansia makan 1 kali sehari, ya. Kemudian kenapa dia tidak bisa kolesterolnya masih tertinggi, itu karena murni metabolisme Pak. Itu. Kemudian wajar nggak sih lansia cuma makan 1 kali sehari? Tergantung kebiasaan dia dulu biasanya tuh. Kalau orang terbiasa makan 2 kali 3 kali atau dia makan 1 kali, itu ada keanehan biasanya. Tapi kalau dia sudah biasa makan cuma 1 kali sehari, terus dia perutnya merasa cukup, kemudian tidak ada rasa lapar, silakan dilanjutkan Pak. Kecuali pada pemeriksaan nanti kita kok berat badan saya turun. Nah biasanya saya tanya-tanya tuh pola makannya gimana, ada penyakit yang lain nggak, bla 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 gitu. Seperti itu Pak. Sama kalau lansia kadang air liurnya juga dia agak kurang, jadi dia punya tuh susah, jadi makan tuh agak enggan gitu. Yang dulunya rasanya enak menjadi hambar dan sebagainya gitu. Lanjutkan tadi kan harus menurunkan kolesterol. Pak Imam, lanjutkan bukan nyambungnya tadi ini kan menurunkan kolesterol. Terus kan harus dikasih obat, ya kan? Iya. Nah itu obat kolesterol misalkan kalau diminum terus ada efeknya nggak, ada risikonya nggak? Oh gini Pak, kita ngomong terapi kolesterol nih ya, gitu ya. Dalam terapi kolesterol itu ada target ya Pak. Ya, targetnya apa? Misalnya Bapak tanpa penyakit apa-apa, cek kolesterol sesaat dengan metode yang benar, kolesterol sesaatnya 300, padahal nggak punya penyakit apa-apa tuh, itu harus turun ya Pak. Ya, ada targetnya sendiri. Kita mau nurunin berapa? Setiap obat itu ada potensinya Pak menurunkan kolesterol. Kalau Anda tidak punya penyakit kayak jantung, stroke, diabetes, hipertensi, pernah ngerokok, itu Anda masuk kategori resikonya sedang sampai rendah. Kalau orang sudah punya yang tadi penyakit yang saya bilang, itu resikonya tinggi. Orang dengan resiko tinggi
kudu turun dengan obat. Jangan dikira obat kolesterol tidak ada resiko ya Pak, ada. Ya paling sering itu adalah terkait otot, efek sampingnya otot. Pernah nggak minum obat kolesterol terus pegel-pegel? Nah itu efek sampingnya salah satunya, pegel-pegel. Karena dia kerjanya itu dia kayak mendegradasi otot kecil-kecil. Kalau Anda sial kena efek samping yang berat dari obat kolesterol itu bisa sampai ginjalnya jebol Pak, gara-gara ototnya hancur. Gitu. Tapi itu jarang terjadi, jarang sekali saya lihat. Makanya dalam terapi kolesterol kita harus bijak. Aku mau turunin sampai batas berapa? Gitu, sampai batas aman. Kalau Anda mau aman, Anda di sini ada MCU. Nah, sekali kan saya ini ya promosi dikit ya. Ada kolesterol total, ada LDL, ada HDL, ada triglyceride Pak. Yang biasanya kita pakai patokan itu adalah LDL, HDL, dan triglyceride. Yang dipakai untuk resiko penyakit jantung, diabetes dan sebagainya itu yang LDL, kolesterol jahatnya. Iya, gitu. Ya. Jadi yang LDL itu jahat, HDL itu baik, triglyceride itu bisa dibilang semi jahat, kolesterol total itu penjumlahan dari LDL, HDL, dan triglyceride itu. Gitu. Jadi kalau yang periksa-periksa pakai cetek-cetek itu namanya kolesterol total. Ya. Naikkan HDL itu otomatis menurunkan LDL. Betul, biasanya begitu. Caranya menaikkan HDL seperti apa? Mau alami atau tidak? Alami. Sayur sama buah Bu, sama ikan, 3 itu. Turunkan berat badan, HDL-nya naik ya. Jadi karbonnya diabaikan. Iya, yang bikin HDL, yang LDL itu naik adalah obesitas sama itu daging-daging plus lemak-lemaknya itu. Dengan makan sayur, buah sama ikan itu selain mengurangi LDL itu juga meningkatkan antioksidan Bu. Mengurangi pembentukan LDL dia di liver. Boleh dilanjutkan Pak? Tadi menurut slide, Tadi menurut slide-nya setelah makan 4 jam kita harus beraktivitas, ya minimal tidak tidur. Lalu di puasa hanya ada 2 kali makan besar, 1 sahur, 2 buka puasa. Pada saat sahur, kalau diminta 4 jam setelah makan, setelah sahur, baru kita boleh tidur, dan itu sebelah kiri. Benar Dok? Sebelah kiri, iya. Posisi sebelah kiri, benar ya Dok? Iya. Nah, ini saya pertama nggak tahu kenapa harus sebelah kiri. Yang kedua, kalau habis sahur itu biasanya oke lah ngaji kita ya, ngaji dan kemudian sholat subuh dan sebagainya. Itu karena dalam posisi puasa, setelah itu kita nggak ada kegiatan lain, biasanya kita ngantuk Dok. Otomatis karena kita bangun jam 3:30, lalu otomatis terbawa sendiri, alami kita ingin tidur, itu belum 4 jam itu Dok. Ya. Lalu gimana seperti itu? Kalau untuk sahurnya, untuk bukanya bisa kita penuhin yang 4 jam baru boleh kita ini, karena kita ada taraweh dan sebagainya, itu melebihi dari 4 jam. Tapi kalau yang untuk sahur Dok, yang bisa kita mungkin sejam atau sejam setengah kita dengan ngaji dan sebagainya bisa kita penuhin. Setelah itu ya ngantuk Dok, bangunnya pagi, ya tidur lagi kita. Nah, karena senior tadi ya, karena senioritas tadi. Ya, lalu caranya gimana Dok? Terima kasih. Oke. Kenapa harus kiri? Anatomi manusia, lambung itu dia turun, itu memegangnya ke kiri Bu. Dengan tidur ke kiri, berarti kamu membuat lambung itu kan ke bawah. Jadi nggak bisa naik kan dia, benar nggak? Lain cerita kalau ke kanan, lambungnya masih di atas top. Nah begitu ada reverse, colok gampang. Gitu. Ya saya nggak punya sih gambar anatomi manusia, cuma kalau lihat kalau di gambar-gambar tuh lihat deh, lambung tuh kurvanya ke kiri ya. Gitu. Bukan ada masalah jantung ya, gitu.
Kalau untuk ada WS1 kita tidur disarankan untuk ke kanan. Ya, itu saya, mohon maaf saya juga baru dengar itu. Tekanan itu karena jantung ada di sebelah kiri, supaya sehingga tidak menekan jantung. Kiri. Kemudian yang masalah ngantuk, nah ini saya juga bingung. Gimana caranya ya? Sebenarnya sih tidak diperkenankan bagi orang yang apalagi sudah punya GERD itu langsung tidur setelah makan banget. Ya, atau kalian bisa ini untuk mencegah GERD ya, paling makan porsi kecil aja. Gitu. Atau kalau misalnya ini ya paling minum obat-obat untuk mempercepat penurunan makanan bagi orang yang sudah penderita GERD sih masih bisa ya gitu. Jadi pengosongan lambungnya dia lebih cepat, misalnya kayak golongan domperidon, metoclopramide gitu-gitu, dia bisa menurunkan dengan cepat ini sisa makanan yang dari lambung itu. Cuman ya kalau masalah ngantuk dan sebagainya ya saya nggak bisa ngomong ya itu ya, memang ada bangun pagi kemudian karena nggak ada aktivitas kan pagi-paginya setelah sahur itu Anda belum saatnya aktivitas ya dia bingung mau ngapain, pasti pengen tidur gitu. Cuman ya boleh saran sebenarnya sih lambung itu dia punya time ya untuk pengosongan itu 2-4 jam gitu, 2-4 jam. Makanya kenapa kita pakai 4 jam itu untuk lebih mengurangi lagi resiko GERD gitu. Baik, udah Mbak. Saya Arif Cahyono dok, menyambung pertanyaan dari Pak Sigit mengenai masalah asam lambung. Pemahaman saya ketahui moga-moga nggak salah bahwa asam lambung itu usus produksi asam lambung untuk mencerna makanan yang Betul. Sehingga orang mempunyai penyakit asam lambung itu disarankan makan sedikit tapi dalam interval waktu yang sering, misalnya 2 jam sekali makan mari regal gitu. Untuk supaya asam lambung yang diproduksi oleh usus itu ada makanan yang dicerna. Kalau enggak, dinding usus itu yang akan dalam tanda kutip dikikis oleh asam lambung itu tadi. Nah, sekarang kaitannya dengan itu, kalau orang yang punya penyakit asam lambung dia harus puasa. Padahal di satu sisi orang yang punya penyakit asam lambung harus diupayakan makan secara interval 2-3 jam sekali, hanya sedikit-sedikit supaya usus terisi. Itu gimana baiknya dok? Oh ya, oke. Nanti kita ngomong pasiennya satu orangnya sudah punya sakit asam lambung dong. Nah, sakit asam lambung saya harus puasa ya, karena ibadah kan gitu ya. Nah, solusinya Pak ya tadi yang terakhir saya bilang Pak, kalau Anda perlu obat itu diminum obatnya Pak. Itu sudah ada penelitiannya tuh ya, golongan prasol kayak omeprazol, lansoprazol ketika diminum saat bulan puasa itu bisa mengurangi kejadian nyeri berulang. Dengan obat kita bisa menekan pompa dari asam lambung itu. Nah, setiap obat itu ada jangka waktunya. Biasanya sih rata-rata 8-12 jam, Pak. Dia bisa cukup tahan tuh. Bapak minum pas sebelum sahur 1 sampai nanti kan kurang lebih 12 jam tuh. Nah, baru dia efeknya mulai reda gitu. Nah, itu kalau tahu asam lambung atau enggak, nah itu satu tanya dokter. Kedua, pernah endoskopi nggak sebelumnya? Kalau dia sudah ada tukak atau ada riwayat dia sariawan di lambungnya itu perih loh Pak. Kalau ketika dia puasa gitu, makanya disarankan obat tetap diminum Pak. Gitu. Plus mengurangi makanan pencetus, itu aja sih. Gitu ya, tetap obat sih ujung-ujungnya. Sudah, Pak Arif. Terima kasih. Saya mohon juga izin untuk bertanya, Linda. Saya itu jujur ya, dari 2009 saya sudah minum obat darah tinggi. Jadi udah berapa tahun tuh ya sekarang. Dan seumur hidup
tadinya cuma obat darah tinggi aja, terus pakai, sekarang ditambah lagi dengan Viblock. Itu udah dari 2009. Viblock itu kan untuk sebenarnya bukan sakit jantung. Kalau di semua diperiksa semua gak ada penyempitan. Tapi ini mungkin katanya bawaan ya. Jadi seperti RBBR, right brain block gitu ya dok. Kalau nggak salah dijelaskan seperti itu. Nah saya tuh pegang itu patokan. Setiap di EKG itu pasti begitu ritmenya. Tek 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 gitu. Nah sebenarnya saya rajin olahraga, jujur. Nah belakangan ini udah tambah lagi kolesterol. Yang tadinya kolesterol bisa stop, sekarang minum obat kolesterol seumur hidup. Ya, ini saya tanya kenapa? Apakah fungsi hati katanya? Fungsi hati kita tidak semua sama yang bisa menyerap lemak dengan baik. Oke, saya patuhi semua apa yang dikasih tahu dokter. Saya pakai Prof Dasnan ya. Nah, saya cuma bingung gini nih, kolesterol kan berpengaruh ke otak ya, apa sih insomnia, lupa itu loh. Ya, demensia. Nah, Alzheimer. Demensia satu. Kedua tadi dokter bilang otot. Oke, saya sudah mulai merasakan ini. Nah, saya pikir gini, saya selalu pakai cek 3 bulan sekali cek darah untuk memonitor masalah yang kadang-kadang kita lihat kolesterol berapa nih. Soalnya kita usia udah metabolisme kita udah beda kan. Nah, kolesterol 200 ambang ya. Terus masih oke lah yang 10 mili. Tapi kadang-kadang dikasih ini 20 mili. Nah, saya tuh bingung dengan obat kolesterol 20 mili, 10 mili sama aja. Kadang-kadang kolesterol saya paling turun 180, ya kan? Nah, ini nih saya sekarang 200 yang 20 mili aja belum turun-turun sampai sekarang masih disuruh 20 mili. Saya jadi bingung. Belakangan ini otot saya nih kerasa nggak enak, saya sempat ronsen. Sebenarnya nggak ada, ya biasalah kalau kita ada peregangan itu ya. Kita cuma vitamin D atau misalnya mecobalamin ya. Nah, ini saya tiba-tiba kemarin jatuh 2 kali. Sebenarnya saya mikir gini, olahraga tetap ya, maaf ya, saya bukan mau ini olahraga karate memang saya masih, tapi saya batasi dengan gerakan kata-kata atau sanchin, pernapasan. Nah ini mulai kena nih otot sebelah kanan, kiri nggak apa-apa kanan. Sekarang saya pikir gini, kalau kita kena di otot, biasanya main suntik saya nggak mau. Akhirnya saya ke tradisional aja lah, pokoknya saya berobat, jangan obat terus, saya nggak mau obat-obatan terus, ini obatnya udah banyak gitu loh. Akhirnya jatuh, sedap gitu. Kenapa nih kaki? Awalnya saya pikir saya datang ke rumah kosong. Wah, saya disingkat sama yang dedemit lah kasarnya gitu ya. Saya terus mikir gini, tanya Pak Karim tuh ya, waktu saya ngontrol rumah saya di Jatibening, saya mau lihat kondisi rumah saya gitu kan, udah pada rusak gitu. Ini kali kalau ada ini mau dibenerin, saya foto, assalamualaikum gitu kan, udah keluar nih. Terus dalam waktu setelah ngomong-ngomong masalah, iya lumayan lah kalau dikontrakin kan bla 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 gitu kan ya. Tiba-tiba ngomong kayak gitu disikat, jatuh sekali. Nggak tahu nih, apa otot saya ya, saya kan gini nih. Terus disikat lagi, 2 kali, gini kan. Terus saya mikir gini, kok jadi begini ya, gitu. Terus setelah itu nggak apa-apa. Itu asumsi saya tuh mikirnya ke masalah debit lah gitu, katanya depan rumah saya bilang, wah ada yang bunuh bola segala macam. Saya baca lah doa ini saya sendiri ya. Jalan lagi, udah selesai, balik lah, aku naik sepeda listrik kan. Nah udah, nah itu saya mikir, tiba-tiba kan kita hujan nih, di depan kan sini, kanan lagi yang disikat nih. Aku bilang gini, emang kaki kanan saya lemah. Sampai saat ini saya belum kontrol dokter, karena saya masih mikir gini, kemarin kita baru langsung kok ada masalah sebenarnya, apa sih aligamen ya, karena itu ya kan, karena itu apa ini katanya yang obatin saya Robert. Oh, udah di MRI Bu? Kalau kemarin waktu yang setelah jadwal kedua saya belum MRI belum.
Kalau masalah ligamen itu lihat dia robek atau tidak harus pakai MRI ya Bu, nggak bisa cuma ronsen Bu. Nggak bisa ya? Nggak bisa cuma ronsen Bu, ronsen hanya melihat tulang saja. Oke. Ya, Nah, sementara ini saya masih ke tradisional karena saya pikir gini, obat teman-teman saya pakai disuntikin segala macam. Wah, jangan. enggak Ibu, gini Bu, kalau misalnya masalah di otot, di bagian lutut ya, itu selain masalah di sendi, itu kita juga menghadapi yang namanya masalah di kekuatan otot-otot sekitar lutut Bu. Nah, dalam terapi dari osteoartritis ya, itu disarankan penguatan otot Bu, biar mengurangi frekuensi jatuh Bu, dan mengurangi namanya nyeri-nyeri terus Bu, kenceng gitu loh. Makanya beberapa kan ada yang terapinya tuh kayak disuruh berenang, nah gitu, itu tujuannya untuk menguatkan otot. Terkait yang tadi saya bilang obat statin, obat kolesterol membuat dia menjadi nyeri-nyeri otot, itu memang mekanismenya begitu Bu ya. Efek ya dok, efek. Ya, efek tidak langsungnya begitu, efek sampingnya. Tapi yang kayak atorvastatin, rosuvastatin yang dia high potent itu dibilangnya jarang ya Bu membuat efek samping seperti itu. Yang sampai berat ya saya bilang. Yang efek samping ringan biasanya, makanya kenapa disuruhnya minum malam selain karena terkait dengan apa, itu juga mengurangi rasa-rasa efek sampingnya Bu, kayak pegel-pegel gitu-gitu. Hanya efek samping ringan. Tapi kalau sampai yang berat, saya bilang itu Anda sial itu, dosisnya kebanyakan atau memang Anda badannya sensitif. Seperti Mungkin dokter ya, mungkin kolesterolnya dosisnya harus 10 mili sudah ya. Tidak, saya bilang tadi Bu, ada targetnya Bu. Ini udah lama loh. Ada targetnya Bu ya. Itu misalnya kalau memang dia tinggi sekali sebelumnya, berarti kita harus turunkan sampai tahap berapa, gitu loh. Tapi namanya kolesterol itu multifaktorial ya Bu ya. Jadi kita nggak bisa menghentikan dari satu sisi. Memang sih pakai obat, tapi juga perlu diet, aktivitas fisik, turun berat badan dan sebagainya Bu. Tapi ini SGLT, SGPT semua sih bagus semua ya. Nggak ada diabetes, nggak ada ya. Cuma itu aja saya minum rutin obatnya. Jadi saya pikir ini karena kolesterolnya kali, saya pikir kayak gitu. Apa fungsi hati? Kalau SGLT, SGPT bagus, berarti tidak ada dong berkaitan dengan fungsi hati. Iya. Bagus kan? Iya. Kayak gitu. Apa benar begitu pendapat saya? Ya, efek samping dari statin adalah ke arah liver ya Bu, kan dia metabolismenya di liver. Tapi ketika Ibu minum dosis tinggi, tujuannya untuk misalnya untuk mengurangi resiko, terus kemudian didapatkan normal, berarti Ibu tidak ada efek samping dari obat itu terkait ke livernya Bu, gitu. Tetapi kalau otot masih mungkin ya, gitu. Terkait demensia itu ya penelitian yang menurut saya masih mikro ya sifatnya. Apakah dengan menurunkan kolesterol bikin demensia? Ya, dibilangnya ada kaitannya. Tetapi kita melihat manusia itu pasti ada risk and benefit ya Bu. Di dalam terapi itu pasti ada risk and benefit. Jika dia punya penyakit jantung, apalagi koroner, sama demensia, lebih membunuh mana Bu? Membunuh koroner Bu. Demensia itu masih bisa di stimulan-stimulan begitu-gitu. Kita ada risk, ada benefit. Tidak mungkin kita semuanya benefit, no, nggak bisa Bu. Gitu. Ya. Oke, thank you. Itu jadi yang kejadian dari Linda, apakah itu kenaikan dari dosis yang diberikan oleh dokter dari 10 menjadi 20? Ininya terkait otot itu. Ya, semakin tinggi dosis, apalagi simvastatin sampai 40 mg, 80 mg, itu resiko untuk bikin ototnya hancur itu tinggi Bu. Gitu. Semakin tinggi dosis, semakin tinggi pula resikonya. Berarti kalau kita diberikan dosis semakin tinggi, kita wajib menolak ya dok? Bukan. Kembali Bu, risk and benefit Bu. Benefitnya apa? Anda koroner, Anda harus turun kolesterolnya. Nggak bisa enggak. Semakin Anda tinggi kolesterolnya, semakin gampang tuplak pembuluh darah, serangan jantung, dead. Ya. Tapi misalnya nih, ditimbang-timbang, oh ternyata kalau dia pakai obat kolesterol ini, terus kolesterolnya bagus, serangan jantungnya jarang. Hidupnya kualitasnya gimana? Bagus. Asal kita bisa dokternya memantau Bu. Efek sampingnya itu, Bu, pegel-pegel nggak? Bu, kencingnya masalah nggak? Gitu. It's risk and benefit Bu. Gitu. Itu kolesterol total, betul kan? Kolesterol total kan? Harus kalau bisa sih ceknya yang itu Bu, LDL, triglycerid gitu-gitu. Nah,
Itu saya bilang tadi Pak ya, multifaktorial. Kita nggak bisa menghambat ininya aja. Soalnya itu banyak banget faktornya. Bapak makan ini aja yang banyak, daging yang berlemak banyak aja dia bisa meningkat. Obatnya nggak kuat. Gitu. Kalau Anda hentikan, ya Anda harus ngomong ke dokternya, dok ini saya apa sih indikasi saya minum obat kolesterol gitu loh. Jangan semua nyeri leher, nyeri kepala itu kolesterol tinggi, enggak ya, belum tentu. Ya, jadi kalau Anda ditawarin obat kolesterol, Anda nggak ada keluhan, itu apa? Gitu loh. Gitu. Nggak bisa Pak, karena dia kerjanya 24 jam ya. Lebih dari itu kan berarti obatnya sudah hilang dari badan, expired gitu jadinya gitu. Kalau misalnya kita 2 hari sekali kurangin ya, karena ada juga beberapa pendapat dokter yang mengatakan bahwa tidak boleh sekaligus berhenti, jadi step by step ya. Itu tadi saya bilang Bu, tidak bisa kita menghentikan hanya dari sisi itu aja karena dia multifaktorial gitu. Kembali ke targetnya mau ngapain ini. Kolesterol, ya itulah ininya, peliknya terapi kolesterol itu. Pak, woi, Masih dikasih ke dok berapa? Oh udah, Ibu sangat ya kan? Iya, karena sudah lebih dari 6 yang bertanya, jadi kita sambung lagi di lain waktu jika bertemu lagi dengan Dokter Gilang. Tepuk tangan untuk Dokter Gilang. Atau Ibu boleh nanti jika ingin konsultasi langsung sama Dokter Gilang, pengen tanya-tanya lebih lanjut, boleh nanti melalui info aku ya. Jadwalnya sama yang tadi aku bilang, Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 14. Oke. Beri tepuk tangan lagi sekali lagi kepada Dokter Gilang. Terima kasih Dokter Gilang atas materi yang diberikannya. Semoga bisa kita terapkan ya apa yang sudah dijelaskan oleh Dokter Gilang. Boleh silakan.